Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya hormati, sudah 2 tahun kita terhalang oleh pandemi. Kini masyarakat Indonesia bisa mudik ke kampung halaman dan merayakan Lebaran bersama keluarga tercinta. Melepas rindu, berbagi cerita, dan saling bermaaf-maafan. Kita patut bersyukur dengan kondisi pandemi yang semakin membaik. Namun jangan lengah, tetap utamakan protokol kesehatan saat mudik maupun liburan ke destinasi wisata bersama keluarga tercinta, agar tali silaturahmi tetap terjaga dengan aman. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, libur Hari Raya Idul Fitri dimanfaatkan warga untuk berlibur di Pantai Ancol, Jakarta Utara. Ancol menjadi tujuan bagi warga untuk menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga di Hari Raya Lebaran tahun ini. Sejak pagi hari, warga berbondong-bondong menikmati suasana dan udara Pantai Ancol, Jakarta Utara. Tak hanya berenang, sejumlah pengunjung bermain bola dan bermain pasir di pinggir pantai. Pihak pengelola Ancol memberi ketentuan bagi pengunjung dengan syarat pengunjung telah divaksin dan scan aplikasi Peduli Lindungi. Ya, lalu seperti apa suasana liburan di Pantai Ancol, Jakarta Utara sore ini? Sudah terhubung bersama kami Nasta. Bagaimana suasana sore hari ini di Ancol, Nasta? Apakah masih dipadati oleh pengunjung? Ya, selamat sore April dan juga pemirsa. Memasuki libur Lebaran 1443 Hijriah ini nampaknya warga ibu kota tidak hanya melakukan mudik, namun juga mereka melakukan untuk libur Lebaran, salah satunya yaitu di Taman Impian Jaya Ancol di kawasan Pantai Lagun. Dan dari pantauan kami juga sejak tadi siang hingga sore ini Taman Impian Jaya Ancol ini sangat dipadati oleh masyarakat yang memang berasal tidak hanya dari Jakarta melainkan juga dari luar kota Jakarta. Kemudian juga untuk kegiatannya ini sangat beragam sekali, yaitu seperti yang ada di sebelah saya ini banyak sekali anak-anak yang sedang bermain dan juga menikmati wisata air seperti berenang dan juga bermain pasir. Kemudian juga masih banyak sekali masyarakat untuk berpiknik sambil menikmati makanan pada sore hari ini. Sementara itu juga mereka ada melakukan swafoto seperti selfie dan untuk mengabadikan momen bersama keluarga tercinta pada saat libur Lebaran 1443 Hijriah ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada April dan pemirsa yang ada di rumah, ini spesial pada tahun Lebaran kali ini pihak Ancol menyediakan total kapasitas sebanyak 75% dari kuota yang disediakan, sehingga bagi pemirsa yang bingung untuk liburan kemana, boleh liburan di Taman Impian Jaya Ancol ini. Dan untuk jam operasionalnya ini juga sama seperti pada hari-hari biasanya, yaitu pada pukul 6 pagi hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. April. Ya, baik Nasta, kami melihat di belakang Anda ini seru sekali ya, banyak masyarakat atau pengunjung yang sedang menghabiskan waktu sore hari di hari Lebaran. Nah, untuk protokol kesehatan sendiri seperti apa ini Nasta? Apakah ada petugas yang mengawasinya di sana? Ya, April dan juga pemirsa, mengingat ini sangat banyak sekali pengunjung yang ada dan hingga jam 3 sore ini saja sudah ada 24 lebih pengunjung yang memasuki Taman Impian Jaya Ancol, sehingga dikerahkan juga beragam penjaga dan juga pengamanan, mengingat juga ini masih memasuki pandemi COVID-19 yaitu PPKM level kedua, sehingga protokol kesehatannya pun juga masih diterapkan di sini, sehingga untuk masyarakat yang akan mengunjungi Taman Impian Jaya Ancol ini bisa mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti menggunakan masker dan juga berjaga jarak. April. Iya, ada perbedaankah Nasta antara Ancol yang kemarin begitu ya sebelum Lebaran dan juga sekarang? Nanti terlihatnya sudah cukup bisa landai ya, karena cuaca di sana juga sudah mau hujan rupanya. Baik, terima kasih Nasta sudah melaporkan langsung dari Ancol. Selamat bertugas kembali, selamat Hari Raya Idul Fitri.
Pemirsa, di Hari Raya Idul Fitri ini, Tebet Eco Park dipadati pengunjung. Taman Eco Park menjadi lokasi warga untuk berlibur di hari Lebaran. Ya, beginilah situasi hari Lebaran di Tebet Eco Park. Pengunjung yang datang mulai ramai memadati suasana taman sambil bercengkrama bersama sanak keluarga. Taman yang baru diresmikan beberapa waktu lalu ini menjadi alternatif masyarakat. Warga mengaku memilih Tebet Eco Park untuk destinasi wisata karena taman bermain yang lengkap. Pemirsa, kunjungan wisatawan ke Kebun Binatang Bali Safari Gianyar Bali membludak. Ribuan wisatawan berkunjung memanfaatkan hari libur Lebaran. Sejak Senin pagi, ribuan wisatawan menyerbu objek wisata Kebun Binatang Bali Safari di Gianyar, Bali. Sebagian besar wisatawan domestik datang bersama keluarga maupun kerabat mereka. Banyaknya kunjungan wisatawan ke Kebun Binatang Bali Safari melonjak hingga 200% dibandingkan hari biasanya. Sebelumnya, kunjungan wisatawan merosot tajam karena pandemi COVID-19. Kemarin-kemarin saya mau liburan ke sini, cuman nggak bisa karena ditutup terus, jadi cukup senang sih bisa kemarin hari. Yang lumayan disayangkan karena ini baru buka, jadi kayak mungkin bandara jadi membludak, di mana-mana macet. Jadi. Meski masih didominasi wisatawan domestik, kunjungan wisatawan mancanegara ke Kebun Binatang Bali Safari meningkat, khususnya wisatawan dari Eropa dan Australia. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana arus mudik di hari H Lebaran ini, kita sudah bergabung kembali ke Gerbang Tol Cikatama untuk melihat kondisi lalu lintas di sana bersama Nadia Valerie. Nadia, seperti apa situasi arus lalu lintas di sana? Ya, selamat sore April dan juga pemirsa, kami informasikan situasi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 70. Titik saya melaporkan saat ini situasinya ramai, lancar dan kondusif, tidak terpantau adanya antrian kendaraan ataupun titik potensi kemacetan baik untuk arah Jakarta menuju ke tol Jawa Semarang dan juga arah sebaliknya dari arah Bandung tol Cipularang dan sekitarnya menuju kembali ke Jakarta. Namun meskipun situasinya ramai lancar April dan juga pemirsa, untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan pada perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah untuk para pemudik jarak dekat yang diperkirakan masih akan melakukan perjalanan mudik pada hari ini. Tadi tepat pukul 12:20 waktu Indonesia Barat, Korlantas Polri sudah memberlakukan skema rekayasa lalu lintas berupa penerapan kontraflow tepatnya dari mulai titik kilometer 47 hingga ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 70. Penerapan kontraflow ini dilakukan tadi pukul 12:20 waktu Indonesia Barat, namun belum dapat dipastikan April dan juga pemirsa kapan pelaksanaannya akan dihentikan karena ini bersifat sesuai dengan diskresi kepolisian ataupun bersifat situasional mengikuti bagaimana perkembangan volume kendaraan di lapangan. Sejauh ini April dan juga pemirsa, meskipun situasinya ramai lancar, namun sejauh ini sudah ada tercatat penurunan jumlah volume kendaraan jika dibandingkan dengan data beberapa hari lalu yang merupakan puncak arus mudik Lebaran 2022, di mana untuk data di ruas tol Jakarta Cikampek sendiri pada puncak arus mudik ini terjadi pada Jumat 29 April 2022 lalu dengan total 105.000 lebih kendaraan yang melintas di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek. Untuk data puncak arus mudik ini diperkirakan sudah berakhir dan nantinya akan terus mengalami penurunan jumlah volume kendaraan hingga nantinya diprediksi akan terjadi arus balik Lebaran. Namun untuk arah sebaliknya, artinya dari tol Jawa menuju kembali ke Jakarta, yang diprediksi akan terjadi pada akhir pekan depan April dan juga pemirsa, tepatnya pada Jumat 6 Mei hingga Minggu 8 Mei 2022. Untuk sementara Jasa Marga memprediksikan pada puncak arus balik Lebaran 2022 mendatang ini diperkirakan akan ada sekitar 78.000 hingga 137.000 lebih kendaraan yang melintas di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek. Ya, April. Valerie, dari pantauan Anda yang mana informasi hari ini adalah di tol Cikatama ini terpantau padat begitu hingga dibuka kontraflow. Sebenarnya kendaraan berplat apa saja nih yang paling banyak melintas di sana? Ya, April dan juga pemirsa, untuk hari ini untuk skema rekayasa kontraflow dilakukan untuk mencegah potensi kemacetan yang terjadi akibat adanya pemudik jarak dekat yang melakukan perjalanan. Kebanyakan mereka melakukan perjalanan dari jarak dekat seperti dari arah Bandung menuju ke Jakarta ataupun dari Jakarta mengarah ke Bandung, April. Oleh karena itu pihak kepolisian tadi tepat pukul 12:20 waktu Indonesia Barat ini tadi resmi melakukan kontraflow. Namun untuk di titik kilometer 47 mengarah ke kilometer 70 tol Jakarta Cikampek saja
karena perkiraan untuk lonjakan pemudik jarak dekat ini diperkirakan mereka yang menuju dari arah Bandung ke Jakarta ataupun dari arah sebaliknya arah Jakarta menuju ke arah Bandung. April. Ya, Valerie, apakah ada informasi dari pihak kepolisian terkait mengantisipasi kepadatan yang ada di tol Cikupa begitu untuk adanya arus lain atau mungkin jalan lain begitu selain tol? Ya, April, pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat jika nantinya terjadi kepadatan mereka dapat memilih jalur arteri ataupun jalur alternatif. Jika mengarah ke Jawa dapat memilih jalur Pantura ataupun mengarah ke Bandung dapat memilih melewati jalur Karawang ataupun gerbang tol Sadang. Nantinya bisa melewati kembali gerbang tol Cikampek ini melalui kilometer 47 tepatnya di gerbang tol Karawang Barat. Sejauh ini April untuk mengantisipasi kemacetan memang skema yang disiapkan ini ada 3 yakni ganjil genap, one way dan juga kontraflow. Namun titik pelaksanaannya dan juga waktu pelaksanaannya menyesuaikan bagaimana pergerakan kondisi volume arus lalu lintas di lapangan. Sejauh ini pihak kepolisian memang sebelumnya sudah menetapkan jadwal, namun jadwal ini sudah bukan lagi menjadi patokan karena yang dilihat adalah bagaimana pergerakan volume arus lalu lintas di lapangan. Jika nantinya terjadi kepadatan dari 2 arah maka akan diberlakukan kontraflow, namun jika kepadatan terjadi dari 1 arah saja, baik itu arah balik dari arah Jawa menuju ke Jakarta ataupun dari arah Jakarta menuju ke tol Jawa, maka yang diterapkan adalah skema one way. Ya, April. Baik. Terakhir, Valerie, ada informasi terbaru terkait cuaca di mana di gerbang Cikatama saat ini seperti apa begitu untuk para pemudik atau masyarakat yang ingin melintasi tol Cikatama? Ya, April, untuk kondisi cuaca saat ini terpantau mendung dan berawan, diperkirakan akan terjadi hujan, tadi juga sempat terjadi gerimis. Dan untuk kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar, namun meski demikian pengemudi tetap dihimbau untuk berhati-hati dan juga memperhatikan marka jalan, karena sekarang sedang dilakukan kontraflow, maka pengemudi dihimbau untuk berhati-hati kendaraan dari arah sebaliknya ataupun dari arah berlawanan. Sejauh ini sudah diterapkan perambuan yang cukup, April, di sepanjang jalan terjadinya kontraflow ini, sehingga pengemudi diharapkan dapat memerhatikan traffic cone ataupun water barrier yang sudah dipasang di sepanjang jalan ini ataupun memperhatikan arahan dari petugas jika nantinya diberlakukan skema kontraflow ataupun one way di ruas tol Jakarta Cikampek ini. April. Baik, terima kasih Valerie. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Selamat bertugas kembali. MNC News Now akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.